Halo, Assalamualaikum teman-teman hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Selamat datang di audiobook pembelajaran pendidikan Pancasila. Bersama saya, Nuka Fatima Azahra. Hari ini kita akan memulai petualangan seru untuk mengenal lebih dekat identitas bangsa kita. Kita akan masuk ke bab 1 dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu Pancasila dalam kehidupanku. Di sini kita akan belajar bagaimana sejarah hebat di balik lahirnya dasar negara kita. Sudah siap? Yuk kita simak bersama-sama. Poin A, sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kondisi Jepang yang mengalami kekalahan pada tahun 1944 dalam Perang Dunia II. Karena itu, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Janji ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI memiliki peran penting karena menjadi tempat perumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dibahas mengenai dasar negara. Tiga tokoh utama menyampaikan gagasannya. Pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara seperti perikebangsaan dan perikemanusiaan. Kedua, Soepomo mengusulkan konsep negara yang menekankan persatuan, kekeluargaan, dan musyawarah. Ketiga, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dinamakan Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai rumusan awal dasar negara. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dibahas rancangan UUD 1945. Kemudian dibentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, diambil keputusan penting yaitu mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Dari proses panjang tersebut, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, poin B, meneladani perilaku Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berasal dari perjuangan para pendiri bangsa yang penuh dengan semangat rela berkorban, toleransi, dan cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara meneladani Pancasila adalah dengan memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam kehidupan. Selain itu, kita juga harus saling menghormati sesama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima bersama. Nilai Pancasila juga dapat diterapkan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme, seperti menjaga nama baik bangsa, mencintai produk dalam negeri, dan melestarikan budaya Indonesia. Semua nilai tersebut akan semakin kuat jika dilakukan dengan semangat gotong royong, yaitu saling membantu dan bekerja sama. Selanjutnya, mari kita lanjut ke bab 2, norma dalam kehidupanku. Pengertian norma sendiri, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara bahasa, norma berasal dari kata Belanda norm, yang berarti pedoman, dan dari bahasa Latin mos, yang berarti kebiasaan atau tata kelakuan. Menurut KBBI, norma merupakan aturan yang mengikat suatu kelompok masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Fungsi norma sendiri untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib, mengatur perilaku agar sesuai dengan nilai yang berlaku, serta mencegah terjadinya konflik atau benturan kepentingan. Macam-macamnya, yang pertama norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah, ajaran, dan larangan yang terdapat dalam kitab suci. Contohnya seperti beribadah, berbuat baik, dan menjauhi perbuatan dosa. Jika dilanggar, norma agama memiliki sanksi berupa dosa. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Norma ini mengatur tentang baik dan buruk suatu perbuatan. Contohnya seperti berkata jujur, menghormati orang tua, dan bersikap sopan.
Pelanggaran norma ini biasanya menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan berkaitan dengan tata krama dan sopan santun dalam pergaulan. Norma ini bertujuan agar kita saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menggunakan salam, berbicara dengan sopan, dan menghormati orang yang lebih tua. Keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas. Contohnya seperti menaati peraturan lalu lintas dan tidak merusak fasilitas umum, dan membayar pajak. Selanjutnya poin B, penerapan norma dalam kehidupanku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan pelanggaran terhadap norma, kebiasaan, adat istiadat, maupun aturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat, bahkan bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan dan membiasakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama dapat dilakukan dengan rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta menjalankan ibadah dengan disiplin. Norma kesusilaan berkaitan dengan hati dan nurani. Kita dapat menerapkannya dengan bersikap sabar, tidak iri hati, tidak dengki, dan tidak egois. Norma kesopanan dapat diterapkan melalui sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian rapi dan sopan, berbicara dengan baik yang baik, serta menghormati orang lain. Norma hukum dapat dilakukan dengan menaati aturan yang berlaku, seperti mematuhi peraturan di sekolah, dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Lalu poin C, mempraktikkan norma di lingkunganku. Norma adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Jika norma tidak dipatuhi, maka akan menimbulkan kekacauan dan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mempraktikkan norma, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, hingga masyarakat dan negara. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kita dapat mempraktikkan norma dengan berbagai cara. Misalnya, berperilaku sopan kepada anggota keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu atau mencuci, serta menghormati dan taat kepada orang tua. Kedua, lingkungan sekolah. Penerapan norma juga sangat penting. Kita juga datang tepat waktu, tidak membolos, dan memakai seragam dengan rapi dan tertib. Yang ketiga, lingkungan masyarakat dan negara. Dalam kehidupan masyarakat dan negara, kita juga harus mempraktikkan norma dengan baik. Contohnya, ikut menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda atau siskamling, mematuhi peraturan lalu lintas, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Nah, teman-teman hebat kelas 5, kita sudah belajar banyak sekali hari ini, mulai dari perjuangan para pahlawan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, hingga bagaimana kita harus meneladani dan membiasakan perilaku Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sudah memahami betapa pentingnya norma, baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun hukum, sebagai kompas atau penunjuk jalan agar hidup kita senantiasa tertib dan harmonis. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di audiobook kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.